Salam, salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, tetap penuh sukacita di dalam ibadah kita. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada saat ini dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Saya kira kita sudah terlebih dahulu membacanya di rumah. Firman ini bertemakan Yesus bertanggung jawab untuk memberi makan, ya. Yesus bertanggung jawab memberi makan. Bapak Ibu, jelas sekali firman ini banyak sekali yang mengikutkan Tuhan Yesus berbondong-bondong karena memang kerinduan umat Israel pada saat itu merindukan seorang Mesias pembebas, dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, motivasi mereka mengikutkan Tuhan Yesus karena mereka disembuhkan dan mereka mengharapkan berbagai macam mujizat dan tanda juga, dan mereka mendapatkan kekuatan untuk setiap firman yang boleh disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat berbeda sekali dengan pengajaran yang diberikan oleh orang lain yang ada di bait Allah atau para imam. Pengajaran Tuhan Yesus penuh kuasa sehingga kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang berbondong-bondong tetap mengikutkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika hari sudah larut malam, murid-muridnya katakan kepada Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang, ya, karena jumlah mereka sudah sangat banyak. Tetapi Tuhan Yesus menjawab para muridnya mengatakan, kita harus memberi mereka makan, atau kamu harus memberi mereka makan. Secara logika ini tidak akan bisa terpikirkan oleh para murid. Karena apa? Karena dengan begitu banyaknya manusia yang mengikutkan mereka diperhitungkan dalam kebenaran firman Tuhan, 5.000 tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu, berarti itu hanya laki-laki, ya. Yesus katakan harus bertanggung jawab memberikan mereka makan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada akhirnya memang Yesus memberi mereka makan. Dan kenyataan kebenaran firman Tuhan mengatakan itu ada sisa 12 bakul. Kenapa terjadi mujizat? Saya melihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga terjadi mujizat dengan memberi 5.000 orang makan, tapi ada sisa, ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini tidak akan masuk logika, tidak akan bisa terpikirkan atau terpahami oleh manusia. Tapi bagaimana ini bisa tercukupkan Bapak Ibu, bahkan sampai lebih. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang pertama adalah dia berdoa. Dia tidak mengandalkan kekuatan pemikirannya Bapak Ibu. Dia berdoa, dia memohon kekuatan yang daripada Allah. Sehingga terjadi mujizat yang sangat luar biasa dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, doa adalah napas orang Kristen. Kita berhenti berdoa berarti kita mati secara rohani. Saya mengharapkan doa-doa kita dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan pribadi kita jangan pernah terputus Bapak Ibu. Mari kita tetap berdoa, itu kekuatan kita, ya, sehingga kita tetap terhubung kepada Allah lewat doa kita, lewat doa pribadi kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, jangan pernah kesampingkan kuasa doa. Kuasa doa itu sangat nyata saya rasakan. Terlebih ketika orang tua saya kemarin drop. Bapak Ibu, saya berjuang di dalam doa saya. Puji Tuhan, pada saat ini orang tua saya dalam keadaan stabil. Semuanya karena kekuatan doa. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa sampai terjadi mujizat? Yesus mengatakan, minta apa yang ada. Murid-murid itu katakan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, itu yang dia bawa kepada Allah, yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di sini dibutuhkan adanya kejujuran. Ya, ketika Ananias dan Sapira berdusta di hadapan Tuhan, berbohong di hadapan Tuhan, suami dan istri, mereka dihukum dan mereka mati. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang ada padamu? Ketika Musa membelah laut merah Bapak Ibu, Allah katakan apa yang ada padamu? Tongkat itu, ya, untuk membelah laut merah. Kemudian ketika Elia ada di rumah janda Sarfat, apa yang ada pada janda Sarfat itu? Tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Jujur Bapak Ibu, itu yang ada. Kenyataannya Tuhan berkati. Dan Elia berdoa kepada Tuhan supaya anak janda itu dihidupkan kembali dan mujizat boleh terjadi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita harus jujur apa yang ada. Ya, Yesus katakan apa yang ada? Hanya 5 roti dan 2 ikan.
Itu kita bawakan di hadapan Tuhan. Terlebih dalam kehidupan kita pada saat ini, dalam situasi tekanan ekonomi, apa yang ada pada kita, kita jujur di hadapan Tuhan. Ya, mau hati yang hancur, mari kita persembahkan di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Aku mempersembahkan hatiku yang hancur di hadapan Tuhan. Itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita jujur di hadapan Tuhan, keberadaan kita, sehingga itulah yang Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, manusia bisa kita bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang dilakukan Tuhan Yesus memerintahkan orang banyak itu supaya mereka tertib, duduk, ya. Pada ayatnya yang ke-19 kita melihat, Bapak Ibu, Yesus menyuruh mereka duduk. Kenapa? Supaya tertib, supaya pembagian makanan itu dapat dikerjakan dengan baik, dengan teratur. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau tidak ada keteraturan, kalau tidak ada ketertiban, maka susah. Di acara pesta juga pembagian makanan kalau dilakukan dengan semraut, ini pasti tidak akan cukup. Yesus menyuruh mereka duduk supaya ada keteraturan, ketertiban, semua pembagian bisa dilakukan secara merata. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, begitu juga dalam kehidupan kita, terlebih dalam situasi menyikapi pandemi sekarang. Manajemen keuangan kita harus teratur, harus tertib. Jangan kita hidup menurut keinginan, tapi mari kita hidup menurut kebutuhan. Sekarang di mall-mall atau di toko-toko banyak sekarang barang yang branded di sale. Kita jangan gelap mata Bapak Ibu. Mari kita hidup menurut kebutuhan, bukan keinginan. Ingin rasanya kita membeli tas yang branded, ingin rasanya kita membeli sepatu yang branded, yang bagus-bagus. Tapi kembali lagi, saya berpikir Bapak Ibu, lebih baik uang saya itu saya prioritaskan untuk saya tabung, atau saya membantu orang-orang yang dalam kekurangan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak tahu sampai berapa lama pandemi ini. Oleh sebab itu manajemen keuanganmu harus teratur, harus tertib. Hidup menurut kebutuhan, bukan keinginan daging. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Dia tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada tuntunan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, begitu juga dalam hal kehidupan kita, dalam situasi pandemi kita pada saat ini. Apakah Tuhan Yesus membiarkan kita, ya? Apakah Tuhan tidak berpihak kepada kita? Saya mau katakan, ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, pekerjaan kita, biarkanlah selebihnya Tuhan yang bekerja terhadap kita. Mari kita bekerja, mari kita melakukan aktivitas, mari kita berkreatif Bapak Ibu. Jangan pernah ada lagi gengsi dalam kehidupan kita sekarang ini. Tidak. Apa yang bisa kita lakukan selagi itu seturut kehendak Allah, selagi memang itu tidak menyalahi nilai-nilai Alkitab, mari kita kerjakan dengan kreatif Bapak Ibu. Jangan menunggu orang lain, ya. Apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan saudara-saudariku yang sekarang ini, ya. Mari kita kerjakan dengan penuh sukacita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita jujur di hadapan Tuhan, ya. Kita jujur di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini pergumulanku. Aku memiliki kehidupan yang seperti ini. Berkat yang aku terima hanya sekian. Uang saya tinggal sekian. Mari itu kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang aku punya. Saya percaya Tuhan bisa berkati. Tuhan bisa lipat gandakan. Coba kita mau kalkulasi Bapak Ibu, pengeluaran dengan pemasukan kita selama ini. Selalu kita mau katakan, pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Itulah cara Tuhan menolong. Kita tidak tahu dari mana aja itu Bapak Ibu. Itulah cara Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, apakah mujizatnya dahulu sampai sekarang itu tidak ada? Saya mau katakan, dahulu sampai sekarang mujizatnya tetap ada. Tapi sekali lagi, jangan pikirkan secara logika pekerjaan Tuhan. Ya, murid-murid memikirkan pekerjaan Tuhan itu secara logika, sehingga dia katakan kepada Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang, karena memang nggak terpikirkan, ya, tidak ada budget, ya, tidak ada anggaran untuk mereka bisa dikasih makan dengan sebanyak itu.
tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Pekerjaan Tuhan tiada yang mustahil. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Itu yang saya mau tekankan kepada iman dan percaya kita hingga pada saat ini. Jangan pernah kita batasi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan logika kita. Tidak akan terlogikakan, tidak akan pernah terpikirkan, tidak akan pernah terbayangkan oleh kita Bapak Ibu. Sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Yesus tetap bertanggung jawab memberikan kecukupan pangan bagi saya dan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan pernah larut di dalam kekhawatiran, kecemasan, di dalam pesimis, tetapi kita harus optimis dalam kuasa Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada masalah yang tidak teratasi ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini tidak akan berlalu begitu saja. Ini akan memberkati saya dan Bapak Ibu untuk senantiasa terpaut kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.